Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya atas nama Pitania Halawa. Dalam video sebelumnya teman-teman, kita telah membahas tentang teologi sistematika 3. Dan di video selanjutnya teman-teman yang terkasih, kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang teologi sistematika 4, yaitu tentang Roh Kudus dan malaikat. Teman-teman, definisi tentang pneumatologi secara etimologisnya Bapak Ibu, yaitu pneumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus yang terbagi dalam dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pneuma dan logos. Lalu teman-teman, kita melihat juga bagaimana personalitas atau pribadi Roh Kudus, bahwasanya Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi, yaitu memiliki akal budi, kecerdasan. 2, Roh Kudus memiliki kesadaran atau sebuah pengetahuan. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengenal apa yang menjadi pikiran Allah. Dan keempat, Roh Kudus juga memiliki emosi atau perasaan. Jadi jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus itu sendiri, saudara-saudara yang terkasih. Dan yang kelima, bahwa Roh Kudus memiliki kehendak dan kuasa, yaitu untuk memilih dan memberi sebuah keputusan. Jadi personalita Yesus Kristus juga terlihat dari karya-karyanya, saudara-saudara, yaitu melalui bagaimana dia mengajar, yaitu Roh Kudus bersaksi, dan Roh Kudus juga membimbing, serta Roh Kudus meyakinkan orang-orang percaya, dan Roh Kudus juga melahirbarukan, atau kata lainnya yaitu orang yang sudah menerima kehidupan baru di dalam Yesus. Dan Roh Kudus juga, saudara-saudara yang terkasih, yaitu menjadi pendoa syafaat bagi orang percaya, yaitu menyampaikan setiap pergumulan kita. Dan Roh Kudus juga memerintah setiap orang percaya. Personalitas Yesus Kristus juga dapat dilihat dalam posisinya, teman-teman, yaitu Roh Kudus dapat didukakan ketika orang percaya berdosa. Yang kedua, Roh Kudus dapat juga dihujat. Yang ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Bahkan Roh Kudus dapat didustai. Dan Roh Kudus juga dapat ditaati. Jadi jika kita juga melihat di dalam keilahian Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus merupakan satu pribadi, teman-teman yang terkasih, bukan hanya sebagai penggerak saja. Keilahian Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan dari Trinitatis atau Tritunggal, saudara-saudara yang terkasih. Dalam atribut-atribut ilahi Roh Kudus, ada atribut, yaitu atribut adalah sebuah logo, yaitu sebuah hal yang melekat dalam pribadi seseorang. Demikian juga dengan Roh Kudus, ia memiliki beberapa atribut, yaitu kita melihat hidup Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Dan kedua, ia maha tahu, di mana Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi pun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dia tahu. Dan Roh Kudus ini juga maha kuasa, memiliki kuasa di dalam kehidupan setiap kita. Dan Roh Kudus juga maha hadir di dalam setiap kehidupan kita. Ia kekal, ia kudus, bahkan ia memiliki kasih, dan ia hidup dalam kebenaran. Karya ilahi dari Roh Kudus, yaitu ia menyatakan melalui penciptaan, ia menyatakan melalui kelahiran Kristus, bahkan inspirasi kitab suci. Dan keempat, regenerasi. Keempat yaitu regenerasi, saudara-saudara yang terkasih, yang berarti yang memberi kehidupan. Dan yang kelima, Roh Kudus yaitu sebagai perantara kita. Dan keenam, ia sebagai pengurusan, ia sebagai pengutus. Dan yang terakhir, ia sebagai penolong bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus.
representasi atau gambaran Roh Kudus kita dapat melihat, yaitu dalam pakaian, yaitu yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan kita dapat melihatnya melalui merpati. Kenapa harus merpati? Yaitu karena merpati memiliki ketulusan hati, saudara-saudara yang terkasih. Ia setia. Dan yang ketiga yaitu jaminan keselamatan. Itu Allah telah memeteraikan kita atau mengesahkan kita sebagai miliknya, sebagai anak-anak Allah. Dan yang keempat yaitu melalui api. Kelima melalui minyak, bahkan melalui meterai dan air, bahkan angin, saudara-saudara yang terkasih. Pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, dalam Yohanes 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi, yaitu yang memberi hidup kepada Nikodemus, bahwa hal-hal itu telah diceritakan dalam Perjanjian Lama, yaitu kepada, jika kita melihat di dalam Yeskil pasal 11 ayatnya yang 19 dan 36 ayat 25 sampai 26, yaitu tentang hati yang lain, yaitu hati yang taat dan menjauhkan mereka dari hati yang keras itu, Bapak Ibu. Di mana yang membuat orang-orang lahir baru yaitu hanya melalui pekerjaan Roh Kudus saja atau Roh Allah itu sendiri. Selain itu tidak ada lagi, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus juga mendiami manusia itu secara selektif, yaitu secara dipilih. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus secara kontras sekedar bersama dengan kita dan bersifat permanen. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, yaitu Roh Kudus sifatnya selektif atau dipilih dan sementara. Dan teman-teman yang terkasih, kemampuan untuk melayani artinya yaitu Roh Kudus ini memiliki peran yang sangat aktif dalam diri kita. Ia memberikan kita kemampuan di dalam setiap pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan pelayanan kita. Kita tidak tahu arah kita dalam melakukan pelayanan. Bahkan relasi Roh Kudus dengan Kristus juga, pekerjaan Roh Kudus dengan Kristus itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Mengapa? Itu sebab mereka hanya satu hakikat, yaitu hanya Allah sendiri. Bahkan kehidupan dan pelayanan Kristus, Roh Kudus mengurapi Kristus. Jika kita melihat di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18, di mana di situ mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya, saudara yang terkasih. Ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus. Pengurapan merupakan sebuah tanda keautentikan, yaitu asli. Bagaimana keilahian dari Yesus Kristus itu sendiri, teman-teman yang terkasih. Dan dosa melawan Roh Kudus, yaitu dosa melawan atau Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni jika seseorang melawan Roh Kudus. Mengapa bisa demikian, teman-teman? Itu jika kita melihat dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32, bahwa segala dosa dan hujat manusia bisa diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak. Karena teman-teman yang terkasih, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa bagi mereka yang ingin bertobat. Yang artinya, teman-teman, barang siapa yang mengeraskan hati untuk tidak menerima Roh Kudus, sama halnya dia tidak menerima Allah. Jadi hal ini yang membuat dosa kita itu tidak bisa diampuni jika kita menghujat atau menentang Roh Kudus, teman-teman yang terkasih. Lalu teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat juga baptisan sebagai karya Roh Kudus, pertanyaannya, apakah baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus? Kita akan membahasnya, teman-teman. Ya, berbeda. Baptisan air yaitu baptisan yang dilakukan dengan menggunakan media air, teman-teman yang terkasih.
yang dilaksanakan ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus atau menerimanya di dalam kehidupannya. Sedangkan baptisan roh kita dapat melihat di dalam kisah murid-murid Yesus ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Di situ kita melihat murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh, teman-teman yang terkasih. Dan seketika juga turun di atas mereka atau di atas kepala mereka lidah nyala api. Jadi kita menerima baptisan Roh Kudus, semua orang akan menerima Roh Kudus. Akan tetapi itu bukan berarti tiap-tiap orang Kristen sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu tergantung pekerjaan Allah sendiri, teman-teman. Itu adalah kedaulatannya. Itu bukan menurut aturan-aturan manusia itu sendiri atau kehendak manusia itu sendiri. Lalu penyertaan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia sudah menjanjikan kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya bahwa Ia akan mengirimkan seorang penolong bagi mereka atau bagi kita orang percaya, yaitu siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus, teman-teman yang terkasih. Roh Kudus secara permanen Dia yang akan menyertai setiap kita. Karunia-karunia Roh Kudus ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam menjabarkan karunia-karunia, teman-teman. Karunia-karunia rohani yaitu pneumatikos, artinya hal-hal rohani, dan kedua yaitu karisma, artinya pemberian, yaitu berdasarkan anugerah. Jadi dapat kita artikan bahwa karunia rohani adalah suatu pemberian anugerah atau pelimpahan ilahi akan kemampuan khusus untuk kita dalam melakukan pelayanan, teman-teman. Bahkan deskripsi dari karunia-karunia rohani yaitu bisa kita melihat melalui rasul. Jabatan rasul dibatasi hanya pada ke-12 murid dan Paulus. Mereka disebut rasul, teman-teman, sebab mereka melayani secara langsung dan bersama-sama dengan Yesus, sehingga mereka disebut dengan rasul. Dan yang kedua yaitu melalui nabi. Seorang nabi menerima informasi melalui wahyu secara langsung dari Allah, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu melalui mujizat. Kata mujizat ini berarti suatu kuasa atau suatu karya dari kuasa mujizat-mujizat yang diberikan untuk kita menyatakan keautentikan atau keaslian berita tentang Allah tersebut, teman-teman. Dan yang keempat yaitu tentang kesembuhan. Kesembuhan karunia yaitu melibatkan kemampuan seseorang untuk menyembuhkan orang lain dari segala bentuk penyakit itu. Begitu juga dengan Allah, Ia menyembuhkan seseorang dari penyakitnya. Tetapi perbedaannya yaitu Tuhan menyembuhkan tanpa alat atau campur tangan orang lain. Ia melakukannya sendiri. Dan yang kelima yaitu melalui bahasa-bahasa lidah. Keenam, penginjilan, pendeta atau pengajar, bahkan melayani, menolong, iman, dan menasehati, bahkan membedakan roh. Dan yang berikutnya itu murah hati, yaitu memberi hikmat bahkan pengetahuan, teman-teman yang terkasih. Pemenuhan oleh Roh Kudus yaitu dasar dari kepenuhan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kita dapat melihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan dalam sebuah kontras, teman-teman yang terkasih, dengan sebuah peringatan, yaitu janganlah engkau mabuk oleh anggur. Mengapa? Sebab kemabukan memperlihatkan ketidakmampuan seseorang untuk menguasainya. Sebab arti dipenuhi adalah penguasaan. Jadi akibat dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh, teman-teman yang terkasih. Jadi teman-teman,
Mungkin demikian saja hasil materi yang bisa saya sampaikan dalam teologi sistematika 4 ini yang membahas tentang Roh Kudus dan malaikat. Jadi semoga melalui materi ini kita semakin terberkati sebagai orang-orang yang percaya. Jadi demikian saja, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.